Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bahas tentang lagu Gregoriannya. Oke, kita lihat tentang sejarah dan pentingnya nyanyian Gregorian dalam gereja Katolik. Lagu Gregorian atau Gregorian Chant dinamai seturut nama Paus Gregorius Agung yang telah lama menjadi pilar dalam sejarah dan liturgi gereja Katolik, ritus Latin atau Romawi. Melalui melodi dan tujuan liturgisnya yang memukau, lagu Gregorian ini bertindak lebih dari sekedar musik, tetapi sebagai bentuk doa yang meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Ya, kita akan menyelidiki sejarah Gregorian Chant dan membahas pentingnya dalam konteks ajaran Katolik. Ya. Yang pertama, mari kita lihat akar sejarah nyanyian Gregorian. Nyanyian ini sering dikaitkan dengan Paus Gregorius Agung yang menjabat sebagai paus dari tahun 590 sampai 600 Masehi. Meskipun nyanyian itu sendiri mungkin ada sebelum zaman Gregorius, ia berperan penting dalam mengatur dan mengkodifikasi potongan-potongan liturgis. Di bawah kepausannya, standarisasi liturgi menjadi fokus utama, menyiapkan panggung bagi nyanyian untuk disusun dan disebarkan ke seluruh dunia kekristenan. Akar nyanyian Gregorian bisa ditelusuri kembali ke praktik ibadah Kristen awal yang merupakan adaptasi dan kelanjutan dari tradisi liturgi Yahudi. Penggunaan musik dalam upacara keagamaan sama kunonya dengan tradisi Mazmur yang telah menjadi bagian dari liturgi Yahudi dan kemudian Kristen selama berabad-abad. Dalam konteks Alkitab, Mazmur berfungsi sebagai prototipe untuk musik sakral. Alkitab mengingatkan kita, hendaklah firman Kristus diam di dalam kamu dengan segala kekayaan, mengajar dan menegur satu sama lain dalam segala hikmat, menyanyikan mazmur dan nyanyian pujian dan lagu-lagu rohani dengan rasa syukur di dalam hatimu kepada Allah. Kolose bab 3 ayat 16. Signifikansi atau makna teologis dari lagu Gregorian ini, yang pertama itu musik sebagai doa. Menurut Katekismus Gereja Katolik, tradisi musik gereja universal adalah harta yang tak ternilai, bahkan lebih besar daripada seni lainnya. KGK 1156. Idenya di sini adalah bahwa musik, terutama Gregorian Chant, bertindak sebagai bentuk doa. Santo Agustinus, salah satu bapak gereja perdana terkenal, berkata, "Qui bene cantat bis orat," dia yang bernyanyi berdoa 2 kali. Menekankan peran ganda nyanyian sebagai musik dan doa. Nyanyian Gregorian terutama digunakan dalam liturgi. Seperti yang dijelaskan Katekismus, nyanyian dan musik memenuhi fungsinya sebagai tanda-tanda dengan cara yang semakin signifikan ketika mereka terhubung lebih dekat dengan tindakan liturgis. KGK 1157. Dalam misa kudus dan liturgi Brevir, doa harian, Gregorian Chant mengambil peran khusus untuk menyorot di bagian-bagian liturgi seperti Kyrie, Gloria, dan Agnus Dei. Sifat universal Gregorian Chant berfungsi sebagai faktor pemersatu dalam gereja Katolik. Dengan bahasa Latin sebagai bahasa dasarnya, Gregorian Chant melampaui hambatan budaya dan bahasa, memungkinkan pengalaman liturgi yang lebih universal. Hal ini sejalan dengan doa Yesus agar mereka semua menjadi satu. Yohanes bab 17 ayat 21 menekankan kesatuan gereja. Konsili Vatikan II membawa reformasi liturgi yang menyebabkan penurunan penggunaan nyanyian Gregorian. Konstitusi Konsili tentang liturgi suci, Sacrosanctum Concilium, menyatakan gereja mengakui nyanyian Gregorian sebagai hal yang secara khusus cocok untuk liturgi Romawi. Oleh karena itu, hal-hal lain dianggap sama, itu harus diberi tempat kebanggaan dalam layanan liturgi. Sacrosanctum Concilium nomor 116. Namun munculnya bahasa vernakular dalam liturgi sering membayangi nyanyian Gregorian. Penting untuk dicatat bahwa sementara konsili mendukung bahasa daerah, tidak pernah dimaksudkan agar tradisi Gregorian ditinggalkan. Beberapa orang menganggap Gregorian Chant sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan. Namun sudut pandang ini sering mengabaikan kekayaan teologis dan spiritual yang mendalam yang dibawa nyanyian ke dalam ibadat Katolik.
Untuk mengatasi hal ini telah terjadi kebangkitan dalam liturgi tradisional, termasuk penggunaan nyanyian Gregorian, terutama di kalangan generasi muda. Jadi, saudara-saudara, Gregorian Chant bukan hanya bentuk musik kuno, tetapi berakar kuat dalam sejarah dan teologi Gereja Katolik. Signifikansinya meluas dari perannya dalam fungsi liturgis hingga kemampuannya untuk melayani sebagai bentuk doa dan pemersatu bagi gereja universal. Sama seperti Mazmur telah menyediakan media abadi untuk menyampaikan suka dan duka jiwa manusia kepada Allah, demikian juga Gregorian Chant melanjutkan tradisi ini, menyelimuti semua orang yang mengambil bagian dalam melodi surgawi dalam arti persekutuan spiritual yang mendalam. Sangat penting untuk merangkul Gregorian Chant, lagu Gregorian, sebagai tradisi yang hidup, yang dapat menghembuskan kehidupan ke dalam ibadah kita dan membawa kita lebih dekat ke misteri ilahi. Dalam kata-kata pemazmur, "Oh datanglah, marilah kita bernyanyi bagi Tuhan. Marilah kita membuat suara sukacita di batu karang keselamatan kita." Mazmur 95 ayat 1. Nyanyian Gregorian memungkinkan kita untuk membuat suara sukacita itu, selalu mengingatkan kita akan keindahan dan kedalaman iman Katolik kita.